جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Al-Haj Nibana CMS, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Jalani Hadis selaku Ketua Yayasan Syukriah, segenap pengurus DKM Masjid Syukriah, jamaah salat subuh, para hujjah, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini, dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Al-Hadini wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Alaihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa hadir dalam majlis ini untuk bertawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, dan tawasaw bil marhamah melalui kajian tafsir surat Al-Maidah yang kita acu dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Semoga majlis ini senantiasa mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke penggalan 64 sampai 66 dari surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Wa alqaina
wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang penggalan ayat ini, yukhbiru ta'ala 'anil yahudi 'alaihim la'inullah al-mutatabi'ah ila yaumil qiyamah bi annahum wasafullaha 'azza wa jalla wa ta'ala an qaulihim 'uluwan kabira bi annahu bakhilun. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang orang-orang Yahudi, semoga laknat Allah turun ke atas mereka secara terus-menerus sampai hari kiamat, bahwasanya mereka telah mensifati Allah Azza wa Jalla dan Allah jauh dari apa yang mereka sifatkan itu, bahwasanya Allah bakhil, bi annahu bakhilun. Kama wasafuhu bi annahu faqir, sebagaimana mereka juga pernah mensifatkan Allah sebagai fakir. Wahum aghnia, sedangkan mereka kaya. Wa abbaru anil bukhli bi anqalu yadullahi maghlulah. Ya, mereka mengungkapkan tentang kebakhilan itu bahwa yadullahi maghlulah, ya, tangan Allah terbelenggu. Qala Ibnu Abi Hatim, ya, dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maghlulah ay bakhilah. Ya, yadullahi maghlulah maksudnya maghlulatun artinya bakhilatun, bakhil, ya, pelit. Wa qala Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qauluhu wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah qala la ya'nuna bidzalika anna yadullah muwaththaqah walakin yaqulun bakhilun, yakni amsaka ma indahu bukhlan ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira. Ya. Jadi mereka tidak mengatakan yadullah muwaththaqah, tangan Allah diikat, bukan. Tapi maghlulah artinya bakhilah, ya, menahan, amsaka ma indahu bukhlan, ya.
menahan apa yang ada di sisinya karena tidak mau membagikannya kepada orang lain, kepada makhluk-makhluknya. Ya tentunya ta'alallah maksudnya maha suci Allah ya dari perkataan mereka. Wa qara wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Nah, dan ketika itu Ibnu Abbas membaca ayat ini, mengaitkan ayat ini dengan wa qalatil yahudu wa nasara yadullahi maghlulah. Dikaitkan oleh Ibnu Abbas dengan ayat ini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu. Maksudnya janganlah kamu bersikap bakhil. Yakni annahu yanha 'anil bukhli wa 'anit tabdzir. Justru di ayat ini Allah melarang perbuatan bakhil dan mubazir. Wa huwa ziyadatul infaq fi ghairi mahallihi. Ya, maksud tabdzir di sini, mubazir di sini adalah ya, menginfakkan harta. Infak sini artinya mengeluarkan ya, bukan infak dalam bahasa kita. Ya. Infak artinya mengeluarkan. Mengeluarkan harta itu bukan pada tempatnya. Ya, jadi menghambur-hamburkan harta. Wa 'abara 'anil bukhli biqaulihi wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya, mengungkapkan tentang kebakhilan di sini dengan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa hadza huwa alladhi arada haula'il yahud. Inilah yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, semoga Allah melaknat mereka. Alaihim la'inullah wa qad qala Ikrimah innaha nazalat. Jadi kenapa mereka mengatakan orang-orang ahlul kitab mengatakan yadullahi maghlulah, khususnya orang-orang Yahudi? Karena Allah sudah berfirman ya tentang mereka, tentang orang-orang Yahudi, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Ya maksudnya ya tidak mau berinfak. Ya, bakhil. Ya. Di satu sisi bakhil, tidak mau memberi orang yang membutuhkan. Di sisi lain mubazir, ya, menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, sementara banyak yang membutuhkannya tidak dikasih. Ya, justru dipakai untuk hal yang tidak ada gunanya. Kan alangkah baiknya ya, dana yang sebesar itu ya, disalurkan untuk orang-orang yang kurang mampu. Ini tentang orang-orang Yahudi. Jadi istilahnya balasan lah dari orang-orang Yahudi ya, karena Allah telah mengecam mereka sebagai orang-orang bakhil dan mubazir, ya mereka pun mengatakan yadullahi maghlulah. Ya. Wa qad qala Ikrimah inna nazalat fi Finhas al-Yahudi. Ayat ini diturunkan dalam konteks orang Yahudi yang namanya Finhas. Alaihi laknatullah, semoga Allah melaknatnya. Jadi ungkapan semoga Allah melaknat mereka ini biasa diungkapkan oleh para ulama. Ya, jadi kita jangan merasa keberatan. Kok kita melaknat Yahudi sih? Gitu kan. Ya Allah saja melaknat dan itu diulang-ulang juga oleh para ulama, misalnya oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ini. Ya, dalam uraian kita saja ini kita sudah membaca 3 kali. Ya, ungkapan semoga Allah melaknat mereka. Jadi ungkapan itu memang ada dasarnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi bukan ungkapan yang didasari dengan emosi. Wa qad taqaddama annahu alladhi qala
innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Ya, Finhas al-Yahudi inilah yang mengatakan, yang Allah abadikan di surat Al-Imran 181, innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Allah itu fakir, kami yang kaya. Kan aneh ya? Ada manusia yang mengatakan Tuhan itu miskin, yang kaya itu dia. Ini sudah rusak ininya ya. Cara berpikirnya itu udah rusak. Padahal dia bisa hidup itu karena Allah. Kan? Jadi ini profil orang Yahudi itu suka mengecam. Mereka harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau mereka tidak dapatkan apa yang mereka inginkan, orang yang tidak memberinya disebut bakhil. Padahal kan Allah Maha tahu, ya, siapa yang pantas untuk diberi dan siapa yang nggak pantas diberi. Ya. Jadi Allah sudah atur semuanya itu dan Allah Maha Kaya. Ya. Wallahu ghaniyun hamid. Ya. Tapi karena rusaknya pemikiran orang-orang Yahudi ini, ya, mereka tindakannya, perkataannya semuanya berdasarkan hawa nafsu. Ya. Kelompok manapun atau siapapun, apapun yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka akan persalahkan. Gitu. Misalnya, jelas-jelasan mereka yang sudah membantai saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya, mereka masih berkilah gitu, ya, masih berkilah dan mengatakan ya nggak masalah, itu bukan genocide, itu bukan pemusnahan massal, ya. Tuhanlah yang memerintahkan kami untuk melakukannya. Gitu. Ya. Jadi memang pemikiran itu udah rusak. Ya, dari awalnya udah rusak, jadi nggak punya nurani lagi, udah mati nuraninya. Fadarabahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena dia katakan innallaha faqir wa nahnu aghnia, dia dipukul oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu artinya ya, kita harus punya ghirah terhadap ajaran Islam. Ya. Tidak boleh datar-datar saja. Ya. Ketika simbol-simbol keagungan ajaran Islam ini dinistakan oleh orang lain, Muslim ataupun non-Muslim. Ya, jadi jangan gara-gara yang menyatakannya Muslim, ya kita diamkan. Enggak, justru kalau Muslim lebih parah lagi. Yang seharusnya mengatakan ungkapan kebencian terhadap Islam dan umat Islam itu orang kafir seharusnya. Ya, jadi kalau seorang Muslim yang melakukannya seharusnya lebih parah lagi. Ya, jadi kita harus punya ghirah, harus marah, ya, harus punya kecemburuan dengan ajaran Islam terhadap Allah, Rasulnya, dan Islam. Ya. Karena itu adalah ujian juga dari Allah untuk kita. Ketika Islam, Al-Quran, Rasulullah dinistakan, Allah melihat kita marah nggak? Gitu. Kita tersinggung nggak? Ya. Kalau kita tidak tersinggung, itu salah justru. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mampu untuk memenangkan Rasulnya dan memberlakukan ajaran Islam ini ke seluruh umat manusia. Langsung Allah mampu. Ya, Allah Maha Kuasa untuk dapat melakukan itu. Tapi ketika Allah tidak lakukan itu, berarti Allah punya keinginan khusus tentang kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini, kehidupan secara keseluruhan, berjalan berdasarkan apa yang Allah inginkan. Bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Ya, kehidupan ini milik Allah, bukan milik kita. Ya, kita adalah makhluk Allah yang sengaja diciptakan di bumi ini, di dunia ini, ya, untuk menjalankan misi. Apa misinya?
ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam kondisi ya di mana yang namanya manusia itu sudah dikaruniai Allah kemampuan untuk dapat melakukannya. Tapi dalam diri setiap manusia pun Allah anugerahkan akal, Allah anugerahkan fitrah untuk mengenal kebenaran-kebenaran itu, juga hawa nafsu, supaya manusia ya, bisa menikmati kehidupan di dunia ini, dikasih nafsu. Masalahnya nafsu ini ya, kalau nggak dibatasi, dia akan melampaui batas. Gitu. Ya. Sementara di luar manusia ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak tampak. Yang paling utama adalah iblis. Ya, dan iblis punya pengikut dari kalangan jin yang suka mengganggu karena mereka tidak tampak dan sebagian mereka bisa merasuk ya, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Ya. Mereka lah yang kemudian membisikkan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Ya, jadi dalam diri kita ada dorongan kebaikan, ada juga dorongan kejahatan. Ya, dorongan untuk memenuhi seluruh apa yang kita inginkan, itu namanya nafsu. Nah, nafsu itulah yang menjadi tunggangan setan. Ya, kalau kita tidak mewaspadainya. Ya, kalau kita lepaskan begitu saja, akan ditunggangi oleh setan. Ya. Kalau kita murni ingin memuaskan hawa nafsu kita, hasrat kita, setanlah yang akan memperalat kita. Gitu. Jadi perlu dibatasi. Nafsu perlu. Yang namanya manusia pasti punya nafsu, tapi nafsu itu harus dibatasi. Apa batasannya? Ajaran Allah. Qala Allah, qala Rasul, itu batasannya. Ya. Yang harus kita ketahui batasan-batasan itu, kita pelajari batasan-batasan itu, supaya sikap-sikap kita tidak bablas, gitu. Ya, tidak melampaui batas. Ya. Itulah pentingnya agama itu di situ. Ya. Untuk membatasi keinginan-keinginan manusia itu tidak terbatas. Ya. Pembatasnya adalah ajaran Allah. Allah mengajarkan kita apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, semuanya kenapa yang tidak boleh harus ada? Ya, supaya kehidupan kita nikmat. Gitu. Ya. Kalau tidak ada sesuatu yang Allah larang di muka bumi ini, niscaya kehidupan di bumi ini ya udah flat, membosankan. Ya, supaya nikmat kita rasakan, maka Allah jadikan kehidupannya seperti ini. Ya, perbedaan-perbedaan itu merupakan keniscayaan dalam kehidupan, ya, supaya kita dapat menikmati. Ya, kita bisa menikmati pintarnya anak kita misalnya, karena ada anak yang tidak pintar, gitu kan? Kalau nggak ada semua anak pintar semua, niscaya kita nggak ngerti pintar itu apa sih artinya. Ya. Karena nggak ada yang bodoh, ya, pintar semua. Ya, kita bingung ini makna pintar itu apa. Ya. Ada tinggi, ada rendah. Ya, kalau tidak ada yang rendah, kita nggak akan tahu arti kata tinggi. Jadi semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan, ya, supaya kita dapat menikmati hidup ini. Yang penting, ya, kita dapat mengelola akal dan nafsu kita. Ya, jangan keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bimbingannya itu memenuhi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sampai-sampai Allah mewajibkan kita setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Karena memang kita butuh bimbingan ke jalan yang lurus, itu butuh kita.
Kalau tanpa bimbingan Allah, ya kita akan sesat. Ya. Walaupun kita rajin hadir di majelis ilmu seperti ini. Apakah di luar sana nanti, ya, setelah setengah jam nanti, kita keluar dari masjid ini, kekhusyuan kita masih kita rasakan seperti yang kita rasakan sekarang. Ya. Kekhidmatan, suasana yang kita sedang rasakan ini masih bisa kita rasakan ketika kita pulang nanti, sampai di rumah, sampai siang, sampai sore, sampai besok, sampai pekan depan gitu. Kecuali atas izin Allah. Ya, umumnya nggak bisa. Ya, sekarang kita rasakan nikmat sejuk, ya, ketika kita menjalani majelis ilmu ini. Ya, tapi setelah itu, setelah kita keluar, lain lagi nanti. Ya, ketika kita sudah berada di rumah, mampir di warung, nah itu lain lagi ceritanya. Gitu. Suasana hati kita berubah lagi. Ya. Jadi itulah tantangannya, dan sekaligus itu juga yang menjadikan kehidupan kita nikmat gitu. Ya. Tapi yang harus kita perhatikan, kita harus memperhatikan jalan yang lurus tadi gitu. Ya, jangan ketika belok udah keterusan, ya, balik lagi, kalau keluar dari jalur balik lagi, keluar ke kiri balik lagi. Ya, itu sikap yang manusiawi seperti itu. Untuk lurus terus itu hanya para wali yang bisa. Ya. Kita yang baru wali murid atau wali santri, ya paling ya melenceng balik, melenceng kiri balik lagi. Nah, itu yang manusiawi bagi kita seperti itu. Jangan keenakan, ya. Ya, kita inginnya jalan yang lurus, ya, tapi kemudian ketika terkena godaan, ya, melenceng ke kanan, udah keterusan gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau melenceng balik, memang seperti itulah profil kita. Ya, bukan profil kita, ya, profil saya. Gitu. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin lebih lurus lagi. Gitu. Jadi hakikatnya memang seperti itu. Ya, makanya Allah bimbing, Allah paksa kita dalam tanda kutip untuk setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita perlu bimbingan memang. Pedoman yang berisi bimbingan itu apa? 2 ayat setelah ihdinas siratal mustaqim. Ya, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an inilah yang menjadi bimbingan dari Allah buat kita. Ya. Jadi kalau tauhid kita lurus, ya, kita akan mengerti gitu. Kita akan paham, oh berarti memang begini. Kita akan nyambung gitu. Ya. Dari apa-apa yang kita biasa lakukan, kalau kita renungkan, kita akan ngerti. Kenapa kita sholat 5 kali dalam sehari, kita ngerti. Ya. Kemudian, kenapa? Ya, dalam momentum-momentum khusus, ya, dalam aktivitas sehari-hari kita itu ada doanya. Ya. Bangun ketika akan tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu lah ya Allah aku hidup dan aku mati. Itu tauhidnya kental sekali, bahwa hidup mati kita memang karena Allah. Ketika bangun tidur pun sama, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kami dan yang telah mematikan kami setelah mematikan kami. Tidur adalah kematian pendek. Dan hanya kepadanya lah tempat kembali atau tempat dikumpulkan, ya, nusyur. Itu nilai tauhidnya dalam sekali. Ya, bahwa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu terkait dengan Allah. Ya, ketika kita akan mati dalam tanda kutip, ya, akan tidur, ya, kita diajarkan untuk mengungkapkannya, ya, dengan penuh sadar bahwa Allah lah yang telah menghidupkan kita dan Allah juga yang akan mematikan kita.
kehidupan dan kematian adalah ciptaan Allah. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan kematian juga kehidupan. Ya. Dan ketika kita masih bisa hidup lagi setelah kematian kecil itu, alhamdulillah. Ya, segala puji hanya milik Allah. Allah lah yang sepantasnya, satu-satunya yang pantas dipuji, bahwa pagi hari ini ternyata kita masih sehat walafiat. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu mengaitkan setiap aktivitas hidup kita dengan Allah. Keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah, aku bersandar hanya kepada Allah. Hanya mengandalkan Allah ketika aku keluar rumah ini. Semuanya aku serahkan dan pasrahkan kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan yang mampu mempengaruhi kita saat keluar rumah, karena semuanya itu milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Jadi kalau terjadi apapun setelah kita baca doa itu ketika keluar rumah, ya, kejadian-kejadian itu semua akan menambah fadilat buat kita. Ya. Karena kita sudah berkomitmen, ya, bahwa kita sandarkan nasib kita berikutnya setelah keluar rumah hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi ketika kita keluar rumah, ya Allah yang menetapkan dan kita sudah pasrahkan. Jadi luar biasa sebenarnya kalau kita cermati doa-doa yang dan zikir yang Rasul ajarkan kepada kita, semuanya itu nuansanya tauhid. Ya. Apa bukti bahwa tauhid kita mantap? Buktinya adalah kita rajin berzikir. Khususnya dalam momentum-momentum khusus. Keluar rumah, masuk rumah, keluar masuk WC. Ya. Akan dan setelah tidur. Ya. Semuanya itu kan ada doa-doanya. Ya, kemudian yang lebih khusus lagi ketika kita mendengar ada berita gembira, alhamdulillah. Ketika kita mendengar ada berita duka, innalillah. Artinya kita sedang mengaitkan perasaan kita dengan kehendak Allah. Kita tersandung, astagfirullah. Kita melihat yang bagus, subhanallah, masya Allah. Jadi zikir-zikir dan doa-doa itu Rasulullah ajarkan supaya ketauhidan kita itu semakin mantap. Kita semakin yakin dan tidak ada yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini karena semuanya milik Allah. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Sementara orang-orang Yahudi, ya, nanti potongan ayatnya ada setelah ini, memiliki persepsi yang jauh berbeda dengan kita. Ya. Mereka diwarnai dengan pemikiran nenek-nenek moyang mereka. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan manusia-manusia yang dicintai Allah. Itu ungkapan sepihak, ya, dari nenek-nenek moyang orang Yahudi. Itu yang terus mereka pikirkan sampai sekarang. Ya, padahal nggak ada dasarnya kan. Klaim sepihak itu namanya. Ya. Menurut Allah semuanya sama. Memang, ya, Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali di surat Al-Baqarah menyatakan wa anni faddaltukum alal alamin. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ya, ayat 47 dan ayat 122 surat Al-Baqarah. Memang, ya, tapi
maksud dari wa anni faddaltukum alal alamin, kalau kita baca tafsirnya, fi zamanihim, ya, fi zamanihim, ya, di zaman mereka, ya. Fadilat itu Allah berikan kepada mereka di zaman ketika mereka hidup, khususnya ketika mereka mematuhi isi Taurat dan isi Injil. Fadilat itu mereka dapatkan. Tapi ketika mereka menjauhi ajaran Taurat dan ajaran Injil, fadilat itu pun Allah cabut. Ajaran apa yang pertama kali ditinggalkan oleh pemuka-pemuka Yahudi dan juga Nasrani? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kanu la yatanahawna am mungkarim fa'alu. Bahwa Bani Israel itu tidak saling mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka. Ya, mereka masa bodoh. Masa bodohnya itu memang gara-gara ya ar-rabbaniyun wal ahbar, ya, para ulama dan para ahli ibadah, pemuka, tokoh-tokoh Yahudi sudah beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi Bani Israel nggak mau dengar. Akhirnya mereka bosan, berhenti beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sampai-sampai ya, ketika ada orang-orang Bani Israel melakukan kemungkaran, mereka cegah, jangan, kamu jangan lakukan itu. Tapi tetap dilakukan, ya sudah. Sementara si Rabbaniyun dan Ahbar ini, pemuka Yahudi ini, duduk semeja dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Jadi, yang seperti itu tentunya nggak boleh. Ya, kita harus menjauhi majelis-majelis kemungkaran. Kita tidak boleh berada ya, di tempat di mana kemungkaran itu leluasa dilakukan. Ya, jadi tanpa merubahnya, tanpa mengingkarinya. Ya. Orang-orang Yahudi sebaliknya, yang mengerti hukum justru duduk bersama-sama dengan pelaku kemungkaran dalam melakukan kemungkaran mereka. Ya, jadi mereka duduk di sini, yang lainnya minum khamr, ya dia duduk di sini. Jadi kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Nah, karena itu ketetapan Allah yang sudah mereka langgar, maka di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu kepada umat yang lain yang berkomitmen dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Di surat Al-Imran. Artinya kita adalah sebaik-baik umat setelah orang-orang Bani Israel tidak mau mematuhi ajaran Taurat dan Injil, khususnya yang berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dialihkan kebaikan itu kepada umat Nabi Muhammad SAW selama mereka mau beramar ma'ruf nahi mungkar yang tegak di atas nilai-nilai wa tu'minuna billah, keimanan kepada Allah. Jadi kita pun yang mendapat jaminan sebagai khaira ummah tidak serta-merta tanpa usaha kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak serta-merta kebaikan itu kita dapatkan. Kita baru menjadi khaira ummah kalau kita benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang tegak di atas iman kepada Allah. Ketika itu kita tinggalkan, ya cerita yang ada di zaman-zaman lampau akan berulang kembali. Ya, at-tarikhu yu'idu nafsah. Ya, sejarah itu akan berulang, akan mengulang dirinya sendiri.
Ya, jadi sunnatullah yang ada di dalam Al-Quran, ya, modus-modusnya itu akan selalu berulang sampai hari kiamat. Yang berubah itu pemerannya saja, pelakunya yang berubah, ya. Style atau modus itu tidak keluar dari cerita-cerita di dalam Quran dan Sunnah. Kalau amar ma'ruf ditegakkan, maka akan jaya. Kalau amar ma'ruf ditinggalkan, maka akan hilang kejayaan itu. Nah, itu akan berulang terus. Gitu. Sikap-sikap orang Yahudi pun bisa ditiru oleh orang-orang Islam, yang kalau itu ditiru oleh orang-orang Islam, dampak yang pernah dialami oleh orang-orang Yahudi dulu akan dialami oleh orang-orang Islam. Ya, jadi modusnya itu sama. Ya. Kalau dulu ada Fir'aun, kalau sekarang yang mirip-mirip Fir'aun. Ya. Perilakunya sama, perbuatannya mirip-mirip, ya, tapi orangnya berbeda. Ya. Jadi itu yang bisa kita simpulkan ketika ayat-ayat Al-Quran ini abadi sampai hari kiamat. Gak berubah kan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, hanya begitu terus dari dulu sampai hari kiamat. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kisi-kisi kepada kita tentang cara menghadapi kehidupan di dunia ini. Kalau kita rajin, ya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, bahwa semuanya itu akan berulang. Kalau terjadi satu modus seperti yang pernah diceritakan dalam Al-Quran, cara menghadapinya Allah sudah ceritakan juga di dalam Al-Quran. Ya. Makanya sepanjang zaman manusia-manusia yang akrab dengan Al-Quran akan selamat dan mereka akan cerdas, ya, dalam menghadapi dinamika kehidupan. Gitu. Di zaman manapun mereka hidup. Kalau mereka akrab dengan Al-Quran, tilawatan, wa fahman, wa tadabburan, wa hifdhan, wa amalan. Jadi 5 hal ini yang disinggung oleh Imam Ibnu Katsir, ya, di tafsir sebuah ayat, ya. Surat apa itu, ya? Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, dan Rasul berkata kepada Allah, sesungguhnya kaumku telah menjauhi Al-Quran ini. Menjauhi Al-Quran, hajrul Quran, adamu tilawatihi, tidak membacanya, wa adamu fahmihi, tidak mau memahaminya, tidak mau mentadabburinya, tidak mau menghafalnya, dan tidak mau mengamalkannya. Ini fenomena hajrul Quran, menjauhi Al-Quran. Jadi jangan sampailah tabiat kita, ya, bukan kita, ya, semoga kita Allah jauhkan. Jangan sampai tabiat seorang Muslim itu mirip-mirip Yahudi, gitu. Ya. Kita sering membaca ayat-ayat tentang Yahudi, tentang Bani Israel, tapi ternyata banyak Muslim-Muslim yang punya sifat seperti itu. Di antaranya, ya, menganggap bahwa Allah itu bakhil. Ya. Nggak mau mengasihi, ya Allah, kenapa saya tidak mendapatkan itu? Ya. Ketika ada seorang Muslim merasa sangat kecewa ketika ada sesuatu yang sangat dia inginkan, tidak dia dapatkan, itu Yahudi itu yang seperti itu. Ya, itu profil Yahudi. Ya. Apalagi gara-gara nggak dapat bunuh diri, ya Allah. Ya, tipis sekali keimanannya. Ya. Jadi dia harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu Yahudi itu yang seperti itu. Kalau orang Yahudi, mungkin ada yang bunuh diri, tapi mereka ya cuma mengatakan, cuma kesel, ya, wah Allah pelit, yadullahi maghlulah. Kalau mereka tidak dapatkan apa yang mereka inginkan, mereka harus dapat, gitu.
Alhamdulillah kita kan sudah ngerti ya, bahwa jatah kita, jatah umur kita, jatah rezeki kita Allah sudah tentukan fil azal. Sejak bumi ini belum diciptakan, semuanya sudah Allah tentukan. Kita ini sebenarnya sedang mengarungi ya, cerita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah buat di Lauhul Mahfuz. Udah final cerita tentang kita. Berapa rezeki kita, rupiahnya itu berapa, Allah sudah tetapkan. Berapa tahun umur kita, Allah juga sudah tetapkan. Kita sedang menjalaninya ini. Gitu. Ya, kita sedang menuju 100%. Gitu. Ya, 100%-nya kapan? Ya hanya Allah yang tahu. Malaikat pun nggak tahu. Padahal malaikatlah yang mencatat tentang 4 hal yang berkaitan dengan kita ketika kita berumur 4 bulan di rahim ibu kita masing-masing. Ya. Rezeki kita dicatat oleh malaikat. Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Bikatbi rizqihi, wa amalihi, wa ajalihi, wa syaqiyun au sa'id. Ya. Rezeki, ajal atau umur, amal, perbuatan-perbuatan kita, kemudian kapan kita sengsara, kapan kita bahagia, itu pernah dicatat oleh malaikat. Tapi persisnya malaikat yang mencatat itu nggak tahu juga. Belum tentu. Ya. Yang dicatat oleh malaikat saat kita berumur 4 bulan di rahim ibu kita itu yang terjadi. Belum tentu. Ya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya ya, menjanjikan kalau kita rajin silaturahim, umur dan rezeki kita bertambah. Bertambah dari yang mana? Dari yang dicatat oleh malaikat saat kita berumur 4 bulan di rahim ibu kita itu. Ya, sampai ketika sudah ditambah, kemudian kita meninggal, nah itulah saat kita meninggal berarti rezeki kita sudah 100%. Ajal kita sudah 100%. Nah, itulah yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz sebelumnya gitu. Ya, sebelumnya Allah sudah mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kita, misalnya tentang rezeki dan ajal ya, umur. Tapi ketika kita berumur 4 bulan, Allah suruh malaikat untuk mencatat jatah rezeki kita sekian gitu. Tapi itu masih memungkinkan untuk bertambah dengan sikap kita yang rajin silaturahim atau kita rajin berdoa. La yaruddul qadara illa doa. Ya, takdir itu tidak dapat ditolak kecuali oleh doa. Nah, jadi bertambah dia. Ketika selesai, ya itulah yang dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Artinya ya, yang pertama saja kita nggak tahu, apalagi yang kedua. Itulah sikap kita, ya sikap kita ya yang lurus gitu. Berbeda dengan sikap orang-orang Yahudi yang menginginkan segala apa yang mereka inginkan itu mereka dapatkan. Kalau kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya ya untuk memahami ya, bahwa kehidupan ini berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Ini mungkin bisa jadi status ya, ya update status itu bisa itu untuk mengingatkan diri kita sendiri. Keinginan-keinginan kita nggak harus tercapai. Ya, banyak kan sementara selama ini yang kita inginkan nggak tercapai, kita ingin begini ternyata meleset, kita ingin begini ternyata meleset, kita ingin pemilu kemarin yang ini yang menang meleset, gitu kan? Kita ingin keadilan tegak meleset lagi, gitu. Ya. Jadi yang terjadi ini keinginan-keinginan Allah bukan keinginan-keinginan kita dengan satu hikmah yang Allah inginkan di masa yang akan datang. Ya, jadi kewajiban kita hanya mencari hikmah. Apa kira-kira hikmahnya? Pasti ada perbuatan-perbuatan Allah
pasti melekat di dalamnya hikmah itu. Ya. Tidak ada yang sia-sia dalam ketetapan Allah di kehidupan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Tapi saya izin ya, mungkin 2 pertemuan ya hari ini, pertemuan yang akan datang dan pertemuan berikutnya ya, karena satu tugas ya. Ini saja, semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita mempelajari surat Al-Maidah ayat 64. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di waktu yang akan datang. Akhirnya mari sama-sama kita akhiri dengan doa kembali yang akan disampaikan oleh Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma farrij hammal mahmumin wa karbal makrubin waqdid daina 'anil madinin washfi mardal muslimin waghfir mautahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan membaca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.